Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli Sarizal. Saya akan menjelaskan mengenai lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah salah satu hal yang penting dan berpengaruh dalam proses kegiatan belajar peserta didik. Lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh ataupun rangsangan dari luar yang secara tidak langsung ataupun langsung berpengaruh terhadap peserta didik. Adapun pengaruh tersebut meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Jenis-jenis lingkungan belajar dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah lingkungan fisik, yang kedua adalah lingkungan sosial, dan yang ketiga adalah lingkungan intelektual atau akademis. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik merupakan sebuah lingkungan meliputi lingkungan alam dan lingkungan buatan oleh manusia yang berpengaruh entah menghambat ataupun mendukung proses pembelajaran peserta didik. Adapun contoh lingkungan fisik meliputi sarana dan prasarana sekolah, fasilitas sekolah, kelas, display kelas, dan setting tempat duduk yang ada di dalam kelas. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan ataupun relasi interaksi antara warga sekolah dalam proses pendidikan. Lingkungan sosial ini meliputi relasi antara guru dengan guru, guru dengan peserta didik dengan peserta didik, maupun peserta didik dengan warga sekolah yang lain. Lingkungan sosial ini diharapkan menjadi lingkungan yang nyaman dan mendukung proses belajar peserta didik. Yang ketiga adalah lingkungan akademis atau lingkungan intelektual. Lingkungan ini merupakan lingkungan terstruktur yang dimiliki sekolah yang mendukung proses pembelajaran peserta didik. Lingkungan ini contohnya adalah program-program sekolah. Yang kedua adalah strategi, metode, proses peserta didik belajar. Contoh yang lain adalah media belajar peserta didik. Dengan tiga lingkungan belajar ini, yang pertama lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan yang ketiga adalah lingkungan intelektual, akan diharapkan dapat mendukung peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu lingkungan belajar berdiferensiasi. Lingkungan belajar dapat mengoptimalkan kondisi peserta didik baik fisik maupun psikologinya. Kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membuat peserta didik nyaman dalam belajar, baik belajar sendiri maupun secara berkelompok. Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun dengan learning community atau komunitas belajar, yaitu komunitas yang semua anggotanya adalah pembelajar. Guru akan mengembangkan peserta didiknya untuk mengembangkan sikap-sikap dan praktik-praktik yang selalu mendukung lingkungan belajar. Menurut Tomlinson, karakteristik yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang dalam kelas akan dihargai. Kehadiran siswa di kelas akan dihargai oleh guru dengan ramah. Tetapi tidak hanya itu, begitupun sebaliknya, siswa dengan siswa ada interaksi dan saling menerima dengan ramah. Yang kedua, setiap orang di dalam kelas saling menghargai. Antara warga sekolah, entah itu guru dengan guru, siswa dengan guru, ataupun siswa dengan warga sekolah yang lain harus saling menghargai. Disitulah akan tercipta lingkungan yang nyaman dan dapat mendukung
proses pembelajaran. Yang keempat, ada harapan bagi pertumbuhan. Tujuan pembelajaran siswa yaitu tumbuh sesuai dengan kemampuan. Guru berusaha mengetahui perkembangan siswa dan perkembangan kelas. Siswa juga memahami pertumbuhan diri sendiri, belajar mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, guru mengajarkan untuk mencapai kesuksesan. Guru mencari tahu posisi murid agar mengetahui apa yang akan dicapai. Guru juga memberikan pengalaman belajar untuk mendorong siswa agar lebih maju. Siswa diberikan pembelajaran untuk keluar dari zona nyaman agar siswa merasakan sedikit tantangan. Yang keenam, ada keadilan dalam bentuk nyata. Adil berarti berusaha memastikan semua siswa mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk tumbuh dan sukses. Siswa dan guru adalah tim, memastikan kelas berjalan dengan baik untuk semua orang di kelas. Yang ketujuh, guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Guru dan siswa saling bekerja sama, saling berkolaborasi dan bergotong royong. Guru memimpin kelas, siswa juga mengambil tanggung jawab untuk kesuksesan bersama. Guru sangat berperan dalam membentuk atmosfer kelas yang positif. Penerapan lingkungan belajar dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan memberikan contoh mengenai penerapan lingkungan belajar dalam suatu materi tertentu dalam proses pembelajaran. Dalam suatu pembelajaran tematik kelas rendah, yaitu pada kelas 3, yang memuat materi dengan tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, wujud benda, pembelajaran 1. Pak Iqbal berusaha menerapkan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Dalam kelas tersebut, terdapat berbagai jenis peserta didik yang memiliki karakter yang berbeda. Ada yang cepat menangkap materi, ada yang sedang, dan ada pula yang lambat. Untuk mewujudkan hal tersebut, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendukung proses pembelajaran, Pak Iqbal berusaha untuk memperhatikan lingkungan fisik yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran dengan mewujudkan lingkungan kelas yang bersih dan nyaman. Pak Iqbal juga menyeting dan mengatur tempat duduk berbentuk formasi berkelompok. Hal itu bertujuan untuk memfasilitasi kegiatan diskusi. Selain itu, Pak Iqbal juga memperhatikan lingkungan sosial dalam mewujudkan interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa agar nyaman dengan membentuk kelompok sesuai minat dan potensi siswa, serta memberikan siswa untuk bertanya, memberikan kesempatan siswa untuk bertanya dan menanggapi siswa yang lain. Terakhir, Pak Iqbal juga mewujudkan lingkungan intelektual dengan memberikan model pembelajaran berupa problem based learning, di mana program itu bertujuan untuk menciptakan siswa yang bisa memecahkan masalah dalam kegiatan pembelajaran ataupun kontekstual dalam kegiatan sehari-hari. Pada saat itu, Pak Iqbal mencoba menggunakan media konkret berupa es batu dan air panas untuk bereksperimen membuktikan perubahan wujud benda. Kesimpulannya, peserta didik merasa nyaman dengan pembelajaran Pak Iqbal, di mana pembelajaran tersebut sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan menciptakan berbagai lingkungan sekolah
sekolah, baik lingkungan fisik, sosial, maupun intelektual yang berpengaruh baik terhadap peserta didik. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.